apa kabar Anda semua? Yes. Semoga dalam kondisi sehat-sehat. Saya Hes Munarif dari Forum News Network akan mengajak kembali Anda berbincang dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, akhirnya setelah 6 tahun kesampaian juga tuh orang menunggu, publik internasional menunggu pidato Presiden Jokowi di PBB gitu. Nah, ini banyak menarik perhatian katanya begitu, karena tentu dia di dalam negeri perhatian yang paling banyak. Saya kira ya. Kayaknya publik udah nggak menunggu sebetulnya, karena udah gitu tahu ya? isinya. Yang menunggu sebenarnya presiden. Presiden menunggu kesempatan untuk webinar itu, karena nggak ada konsekuensi bahasa tubuh, karena diatur lewat teleprompter, naskahnya disiapin itu. Jadi memang presiden pinter dia menunggu kesempatan di mana dia bisa mengucapkan sesuatu yang tidak bisa terbaca sebagai sesuatu yang otentik dari dalam dirinya. Kan saya dengar akhirnya itu, karena diberitakan tadi, itu wordingnya juga kadang-kala terlihat dia nggak mengerti konteksnya itu. Menyebut multilateralism, mustinya multilateralism, bukan multilateralism. Itu lain pengertian, juga multilateralnya yang ism. Jadi tapi itu soal kecil. Tapi yang lebih penting sebetulnya adalah tidak ada satu gelombang yang mempersoalkan pidato itu. Artinya orang nggak peduli sebetulnya. Kan dulu orang membuli, ini orang nggak bully presiden, karena dianggap apa yang mau dibully, emang standarnya begitu. Nah, isi pidato itu sendiri itu jadi semacam parodi, karena dia minta supaya PBB itu tahu diri, kalau nggak gampangnya begitu ya, jangan cuma bermukim di gedung. Ya, berbenah diri itu. Ya itu, tapi prinsipnya berbenah diri jangan hanya gedungnya dipamerin itu. Ya, di New York. Coba coba lakukan sesuatu supaya dunia ini damai aman. Nah, itu mungkin ada dimasuk di redaktur Washington Post, terus mereka analisis gimana ya kita parodikan ini. Karena mereka juga diam-diam mengatakan sebetulnya ya yang mesti berbenah diri adalah Presiden Jokowi. Jangan cuma majang di istana, tapi bangsanya divided. Kan itu kan. Negeri ini terpecah belah itu. Ya. Tapi Presiden ingin agar supaya PBB itu mengakrabkan dunia itu dari potensi kekerasan. Nah, negeri ini tiap hari mengalami kekerasan karena orang gila, karena radikalisme dianggap sebagai bahaya laten, karena kami diserang. Jadi Presiden nggak bisa nangkap bahwa di dalam negeri sendiri terjadi divided nation, sementara dia berusaha untuk bikin united nation itu paradoksnya di situ, saya kira. Ya ini kalau saya baca ada semacam meme nih dari Sekjen Demokrat gitu yang mempersoalkan, karena Presiden Jokowi menyatakan bahwa PBB harus senantiasa berbenah diri, melakukan reformasi, revitalisasi, dan efisiensi. Nah, kalau kata si Hinca Panjaitan ini, kata dia, ya jangan tergesa menyalahkan langit gitu. Mungkin maksudnya langit itu PBB, sementara di buminya di tanah kita teramat sakit gitu, kata dia. Karena ya ini melihat paradok gitu kelihatannya ya Hinca. Hinca mungkin tersinggung karena presiden pakai jas yang berwarna Partai Demokrat. Di benak Hinca dia pikir ini Presiden SBY apa yang pidato. Iya. Orang biasa lihat Presiden SBY pakai jas biru dan dengan keseriusan, kalimatnya dia pilih sendiri, pidatonya pasti dia tulis sendiri, dan itu nyatu dengan bahasa tubuhnya. Ini Presiden Jokowi nggak nyatu dengan bahasa tubuhnya, jadi tekanannya nggak terlihat. Apalagi kalau dibandingin dengan Bung Karno setiap kata itu dimaksudkan terarah gitu. Ini saya kasih contoh, misalnya Presiden nggak nyinggung apa-apa soal Cina Selatan. Presiden nggak nyinggung soal perubahan politik di Timur Tengah karena Israel berdamai dengan Arab, lalu rame-rame mengubah peta politik segala macam itu. Kan itu sebetulnya yang ingin dilihat orang. Ya Presiden hanya jadi sebetulnya kemarin itu bukan pidato, itu melaporkan keadaan. Lalu ditambahin bumbu sejarah Asia Afrika, Palestina, yang sebetulnya yaudah itu udah jadi fakta. Orang mau lihat apa determinasi presiden di dalam menghadapi perubahan politik di Timur Tengah, karena semua player di Timur Tengah
akhirnya bisa dibujuk Amerika untuk mengisolir Iran dan Turki misalnya. Jadi nggak terlihat bahwa beliau punya pengetahuan tentang global politics gitu kan. Kan dia mesti bandingkan misalnya itu terjadi semacam perubahan papan catur politik Timur Tengah karena negara-negara yang memerlukan senjata lebih suka berakrab-akrab dengan Israel supaya dapat akses pada pembelian senjata Amerika misalnya kan, karena semua ingin dapat senjata nuklir Amerika. Nah, yang begituan itu sebetulnya yang jadi poin di dalam upaya untuk memberi warna pada politik dunia melalui perspektif Indonesia. Kalau cuma bicara hal-hal yang biasa aja, ya apa poinnya? Jadi kelihatan bahwa presiden nggak paham, yang nyiapin pidato juga memang tidak mau untuk ambil tone yang lebih tinggi. Karena bisa jadi konsekuensinya kalau presiden bicara hal-hal yang terlalu strategis, current politics, dia bisa dibully tuh. Karena akan diminta konsekuensinya apa Indonesia itu. Proksinya kemana jadinya. Jadi juga kelihatan dia perlu itu. Karena kehati-hatian, maka dia tidak membantu presiden untuk memperlihatkan tampilan politik Indonesia yang biasanya tajam itu. Ini kan standar ini kayak kasih sambutan doang, bukan kasih pidato yang historis. Jadi semacam opening speech gitu lah. Iya. Ya kayak pengantar orang menyambut tamu yang biasa-biasa aja itu dan nggak mau ikut. Ini saya kira tadi juga Ibu Menteri ya menganggap bahwa presiden ambil angle yang lain. Ya, apa angle-nya? Justru nggak ada angle itu. Ya, oke. Jadi sebenarnya ini anti klimaks ya kalau bagi orang yang berharap-harap, karena kan sudah setelah 5 tahun tidak pernah muncul dan ini periode kedua gitu. Untung aja kan ada periode kedua gitu. Kalau enggak kan Presiden Jokowi tidak akan pernah punya catatan sejarah pidato di PBB gitu. Ini jadi bagi yang mereka berharap semacam anti klimaks karena setelah 5 tahun bertapa di tahun ke-6 muncul cuma dengan standar seperti itu. Iya, anti klimaks. Bahkan tanda bahwa dia anti klimaks sebetulnya udah diduga sendiri oleh Menteri Retno. Retno juga tahu bahwa ini bakal anti klimaks, tapi kan presiden maksa supaya dia mau tampil. Akibatnya Retno mesti jadi orang yang menaikkan klimaksnya lagi. Jadi Retno itu berupaya bikin klimaks baru dengan menganggap presiden kami hebat. Presiden ini hebat karena presiden bisa membuat kosakata baru, yaitu bekerja sama. Kan itu diulang-ulang. Jadi sangat terlihat bahwa mock up ini dibikin-bikin dan lalu dipamerkan bahwa itu pidato presiden ditaruh di halaman depan webnya UN. Ya memang mesti di halaman depan, masa itu di halaman belakang. Itu memang itu fungsinya. Presiden berpidato ditaruh di web. Itu bukan berarti penghargaan. Itu bahkan juga diberitahu, nih lihat nih presiden Indonesia ngomongnya segitu doang gitu. Saya tidak akan bocorkan pembicaraan kita Hersu di sini ke wartawan internasional kan, karena kita mesti bela dong di internasional. Tapi saya bisa baca pers internasional membaca perdebatan di Indonesia. Jadi dianggap Hersu benar, Rocky Gerung itu mengolok-olok presiden di forum. Enggak, kita justru nggak ingin bocorkan pembicaraan ini. Karena memang bisa bocor dengan sendirinya di dalam mata pers internasional. Ya, saya setuju karena kan memang pasti bagi bagian wartawan internasional pidato Presiden Jokowi ini sangat ditunggu-tunggu karena bagaimanapun juga sudah 5 tahun tidak muncul dan Indonesia ini negara besar gitu punya dalam geopolitik regional terutama kan dia punya perannya besar dan konflik Cina Selatan ini sekarang sedang eskalatif. Pasti mereka akan menunggu apa sebenarnya yang mau diadres oleh Presiden Jokowi. Nggak berlebihan kan harapan itu kan? Memang nggak berlebihan karena dari dulu politik luar negeri kita disebut bebas aktif. Iya, tapi ada poin aktifnya sebetulnya. Aktif artinya ikut di dalam perdebatan politik dunia, bukan pasif, bukan bebas pasif. Justru disebut bebas aktif. Dan kalau kita belajar paradigma politik dunia kan seluruh strategi politik global itu cuman
dua prinsip, atau mengupayakan perdamaian, itu yang biasanya di pendekatan orang yang belajar politik luar negeri dulu diterangkan oleh Stanley Hoffman, atau politik yang realis seperti kebiasaan Partai Konservatif Amerika. Si vis pacem para bellum, siapa yang ingin damai bersiaplah untuk perang. Kan di depan mata Indonesia itu ada Cina Selatan yang nggak mungkin kita bebas pasif, kita mesti bebas dan aktif. Poin kita di situ apa itu? Jadi itu yang ditunggu oleh foreign policy, foreign affair, international strategic studies, yang nggak keluar dari Presiden Jokowi. Jadi keterangan Presiden Jokowi tidak punya impact apa-apa terhadap current politics, terhadap today's politics. Ya, saya kira ini sayang sekali ya, momentum penting semacam ini, dalam situasi semacam ini harusnya Presiden Jokowi memanfaatkan semaksimal mungkin untuk menempatkan posisi Indonesia di peta geopolitik global. Tapi memang susah karena moralnya udah hilang kan. Orang akan ketawain, lu mending lu beresin PSBB deh daripada ngurusin PBB. Kira-kira begitu. Ini seluruh dunia bakal begitu. Jadi sebetulnya ya kan PSBB dikurangi S-nya di PBB kan. Jadi itu memang konyolnya tuh. Mungkin lebih baik kalau Presiden justru bilang, saya tidak akan pidato di PBB karena saya konsentrasi PBB. Nah, itu lebih bermutu karena ada alasan kan. Jadi orang PBB akan, Presiden memang betul-betul Indonesia konsisten. Selama 5 tahun dia nggak pidato, dan pada ujung di tahun ke-6 juga akhirnya dia memilih untuk tidak pidato. Tapi ada alasan. Ya. Presiden bilang harus ke lapangan karena harus pastikan 2 minggu setelah ini COVID berhenti. Karena itu saya minta maaf tidak bisa pidato di PBB. Maka saya suruh Menteri Luar Negeri untuk mewakili saya. Kan lebih elegan gitu. Jadi dia maksa untuk pidato. Nggak ada poin. Oke, jadi sekarang kalau gitu kita tunggu saja pidato berikutnya. Tahun depan masih ada pidato, mudah-mudahan tahun depan bisa lebih bagus lagi pidatonya Bung Rocky. Karena kita berharap juga tahun depan ya kita selalu mesti kasih kita berharap tahun depan beliau masih bisa di PBB. Itu kalau tidak ada hal yang tidak diinginkan di dalam negeri. Dan mungkin karena saya mesti bayangin itu karena ada kasus di tetangga kita di Malaysia ini hari ini Anwar Ibrahim turbulensi politik di sana upaya untuk memaksimalkan tekanan politik. Yes. Dan biasanya turbulensi itu selalu merambat karena orang dapat Oke. Terima kasih Bung Rocky. Yes.